Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone and welcome to this learning video. My name is Rejal Hayopita with student ID 244111085 from class management 24C. In today's video, we will discuss an important topic in statistics, which is measure of central tendency. This topic is essential because it helps you understand the value that best represent a set of data, including the mean, median, and mode. By mastering measure of central tendency, we can analyze information more accurate and interpret data more effectively. Without further ado, let's begin the lesson. Measure of central tendency atau biasa kita sebut ukuran pemusatan data. Jadi, ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang mewakili keseluruhan kumpulan data. Tujuannya adalah untuk menemukan nilai yang paling menggambarkan pusat atau kecenderungan umum dari data tersebut. Nah, di dalam ukuran pemusatan data ini ada 3 ukuran pemusatan data yang paling umum. Di antaranya ada mean atau rata-rata, median, dan modus. Setiap ukuran memiliki fungsi yang berbeda dan digunakan untuk kebutuhan analisis data. Oke, selanjutnya kita bahas yang pertama, yaitu mean. Nah, ada yang tahu nggak sih mean ini? Kita mengulang lagi ke belakang. Pada waktu kita SD, tentu kita pernah mempelajari materi ini sebelumnya. Jadi, mean atau nilai rata-rata adalah nilai rata-rata yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data, lalu kemudian membaginya dengan banyaknya data tersebut. Nah, rumusnya yaitu mean sama dengan sigma X dibagi N, di mana X ini adalah nilai data dan N ini adalah jumlah data. Lalu untuk data yang berkelompok, kita menggunakan rumus yang sigma F dikali X per sigma F. Nah, kita telah tahu X itu nilai data, N itu jumlah data. Nah, sedangkan F ini itu frekuensi. Contohnya, kita contohin yang untuk data tunggalnya aja ya. Jadi, diketahui ada 5 orang yang berusia 20 tahun, 22 tahun, 25 tahun, 23 tahun, dan juga 30 tahun. Nah, kita itu harus cari rata-rata usia dari kelima orang ini. Jadi, caranya gimana? Yaitu caranya kita jumlahkan banyaknya usia itu, lalu kita bagi dengan banyaknya orang yang memiliki usia itu. Misal, kita simak ya. Jadi, 20 ditambah 22 ditambah 25 ditambah 23 ditambah 30 dibagi 5. Kenapa 5? Karena orangnya ada 5, jadi kita bagi 5. Totalnya 120 dibagi 5, yaitu 24. Jadi, rata-rata usia dari kelima orang itu adalah 24 tahun. Nah, dalam mean ini tentu memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Di antaranya, kelebihannya itu menggunakan seluruh nilai data dan mudah banget buat kita hitung. Kekurangannya sangat sensitif terhadap nilai ekstrim atau outlier. Next, yang kedua ada median. Median itu adalah nilai tengah dari data yang telah kita urutkan. Jika jumlah datanya ganjil, maka mediannya adalah nilai yang di posisi tengah. Di tengah-tengahnya itu. Lalu jika jumlah datanya genap, mediannya adalah rata-rata dari 2 nilai tengah itu.
misalnya nilainya genap. Ada angkanya ada 10, 12, 15, dan 18. Nah, di angka yang tengah itu kan ada angka 12 dan juga 15. Jadi, angka 12 dan 15 itu kita jumlahkan terlebih dahulu, lalu kita bagi 2. Nah, totalnya itu 13,5. Jadi, median dari jumlah data yang genap itu adalah 13,5. Median juga memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Kelebihannya diantaranya median tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim dan kekurangannya tidak menggunakan semua data. Karena hanya diambil salah satunya aja dari tengah-tengahnya itu. Lalu yang ketiga ada modus. Nah, dalam statistika tentu kita mempelajari sebuah modus. Di sini bukan modus yang tentang percintaan ya, tapi lebih ke materi statistika tersebut. Nah, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Contohnya, ada 2, 3, 3, 5, 7, 3, 8. Nah, modusnya tentu kita akan paling mengetahuinya karena angka yang sering muncul itu dari data tersebut adalah angka 3. Jadi karena 3 yang sering banyak muncul, paling banyak, jadi 3 ini adalah modusnya. Nah, dalam modus sama aja, ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya mudah ditemukan, cocok untuk data kategori, misalkan warna favorit dan produk pilihan atau yang lain sebagainya. Lalu kekurangannya itu dalam modus ini bisa tidak memiliki modus sama sekali dan juga bisa memiliki banyak modus sehingga sulit untuk menginterpretasikannya. Selanjutnya, perbandingan mengenai mean, median, dan juga modus. Dalam segi ukuran, mean ini memiliki kelebihan representatif, yaitu mudah dihitung. Kekurangannya itu peka terhadap outlier. Terus, mean ini cocok digunakan pada saat data normal atau tanpa nilai ekstrim. Nah, yang kedua, median. Aduh, ya Allah. Median ini kelebihannya tidak dipengaruhi oleh outlier, kekurangannya tidak memakai semua data dan cocok digunakan saat data tidak simetris atau banyak outlier. Sedangkan modus cocok untuk data kategori, lalu kekurangannya itu bisa tidak ada atau terlalu banyak modus dan cocok digunakan pada saat mencari nilai yang paling populer. Contoh kasus penerapannya, dalam bidang ekonomi, perusahaan ingin mengetahui gaji rata-rata karyawan. Jadi dari data gaji itu kita ketahui ada 3 juta, 4 juta, 4 juta, 4,5 juta, 100 juta. 100 juta ini bosnya ya. Wih. Lalu kita cari meannya. Nah, meannya ini terdistorsi karena 100 juta. Terus mediannya lebih menggambarkan kondisi karyawan sebenarnya. Lalu kasus yang kedua yaitu dalam bidang bisnis dan juga marketing. Perusahaan ingin tahu ukuran baju yang paling banyak terjual. Nah, kita akan menggunakan modus karena itu yang dicari paling banyak kan, berarti modus yang kita gunakan, yaitu karena modus itu pengertiannya tadi nilai yang paling banyak populer atau yang sering kali muncul. Lalu yang ketiga itu ada dalam kasus bidang pendidikan, misal menilai performa akademik siswa. Nah, kita tuh butuh meannya karena mean itu untuk mencari nilai rata-rata, terus mediannya juga kita butuh dalam bidang pendidikan ini karena mediannya untuk melihat distribusi nilai yang jika ada siswa yang nilainya sangat rendah atau tinggi. Oke, jadi dalam materi ini dapat kita simpulkan bahwa ukuran pemusatan data itu dapat membantu kita memahami kecenderungan umum dari sebuah kumpulan data. Misalnya,
Mayan itu memberikan nilai rata-rata, terus median itu menunjukkan nilai tengah, dan modus itu mengungkap nilai yang paling sering muncul. Nah, dari ketiga pemusatan data ini dapat digunakan untuk menganalisis data secara lebih akurat sesuai kondisi dan kebutuhannya. Okay, thank you for watching this learning video until the end. I hope the material about measure of central tendency has helped you understand the concept of mean, median, and modus more clearly. If there are parts you still find difficult, feel free to rewatch the video or leave your question in the comment section. Don't forget to like, share, and subscribe so you won't miss the next learning content. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.